Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu senam lantai. Nah, eh, pada materi senam lantai ini, kita harus berhati-hati dalam melakukannya, ya. Apalagi terlebih kalian melakukannya di rumah. Kalau di sekolah, Bapak biasanya untuk aktivitas senam lantai itu biasanya kita akan menjauhkan seluruh barang-barang yang dapat tersenggol atau terkena eh, kita pada saat melakukan gerakan senam lantai, ya, supaya gerakannya aman. Oke, nah di sini Bapak minta tolong sama ayah dan bunda untuk mendampingi setiap gerakan yang dilakukan pada uh, senam lantai ini. Oke, ya, kita lanjut. Gerakannya adalah, nah, ya ininya dulu, pengertiannya dulu. Senam lantai sederhana, ya. Senam itu menyenangkan, menyehatkan, dan senam itu mudah dipelajari, mudah dipraktikkan juga. Sekarang ayo kita berlatih. Nah, yang pertama kita akan berguling ke depan, ya. Nah, untuk melakukan gerakan berguling ke depan kita membutuhkan alas, ya, yang aman digunakan. Di sekolah biasanya kita menggunakan matras yang kalau di rumah kalian mungkin bentuknya seperti kasur, ya. Nanti minggu depan Bapak praktikkan, kalian hari ini tidak usah dipraktikkan atau dicoba-coba dulu supaya paham dulu, nanti Bapak yang mencontohkan dulu baru kalian melakukan. Oke? Ya, jangan dicoba dulu. Sekarang kalian hanya merangkum saja apa yang ada di materi saat hari ini. Oke? Nah, mulailah dengan awalan berjalan, ya. Kemudian berjongkoklah di atas matras. Kedua, kedua kaki rapat dan lutut dekatkan ke dada. Nah, untuk lebih amannya, ini koreksi sedikit dari bukunya, ya. Lutut didekatkan bukan ke dada, tapi di bahu, ya. Nanti Bapak akan contohkan bagaimana caranya supaya uh, aman. Kalau di dada, khawatirnya nanti lutut itu mengenai uh, muka kita, ya. Jadi nanti kita lututnya didekatkan ke bahu. Oke. Selanjutnya, kedua tangan menumpu di atas matras, lalu bengkokkan kedua siku untuk menurunkan tangan, lalu tengkuk ditempelkan di matras. Nah, ini yang harus diingat. Pada saat mulai berguling ke depan, yang ditempelkan pertama adalah tengkuk. Tengkuk itu mana sih Pak? Nih, di bagian belakang kepala sini. Ya, jadi yang menempel lebih dulu adalah tengkuk. Ya, kemudian lanjutkan dengan gerakan mengguling ke depan dan kembalilah ke posisi jongkok atau kembali seperti awal. Ya, seperti ini gerakannya. Nah, ya, pada saat berguling, kita dari berjalan dulu, kemudian jongkok, ya, tangannya menempel dulu di matras, kemudian eh, kakinya boleh diangkat, lalu kemudian sambil posisi seperti ini jarak antara telapak kaki dengan tangan jangan terlalu jauh, nanti sulit untuk bergulingnya. Jadi harus dekat. Nanti Bapak akan coba contohkan untuk mempermudah kalian melakukannya di rumah. Ya, lah setelah tangan menempel di matras, tekuk tangannya, ya tadi tekuk tangannya dan tempelkan. Nah di sini uh, baru proses mau mau menempel, menempelnya seperti ini, ya. Jadi kepala bagian belakangnya dulu yang ditempelkan, baru kemudian berguling. Setelah itu jongkok lagi kembali ke posisi awal, ya. Gerakannya sederhana, mudah, tapi harus hati-hati dalam
melakukannya. Terlebih sebelum melakukan kita harus melakukan gerakan-gerakan untuk meregangkan otot-otot kita supaya pada saat selesai kita melakukan gerakan tidak ada yang terasa sakit. Oke? Ya. Selanjutnya B. Gerakan peregangan dan pelemasan. Ya, sebelum olahraga harus pemanasan. Pemanasan menghindari cedera. Pemanasan harus sungguh-sungguh. Nah, di sini untuk pemanasan jangan hanya karena tidak ada Bapak nih, tidak ada Pak Arif nih. Jadi kalian tidak perlu pemanasan, kalian hanya langsung melakukan gerakan intinya. Akhirnya malah terjadi cedera atau ya sakit atau pegal di bagian yang tidak kita inginkan gitu. Nah, jadi kita harus melakukan pemanasan sebagai kebutuhan kita sebelum melakukan olahraga. Olahraga apapun itu tanpa ada yang kalian harus misalnya kalian tidak boleh merasa terpaksa untuk melakukan pemanasan. Ya, jadi hanya karena ada Pak Arif kalian baru pemanasan. Kalau tidak ada Bapak, tidak berolahraga gitu, tidak melakukan pemanasan gitu. Ya. Oke. Gerakan peregangan atau pelemasan yang pertama adalah gerakan kepala ke bawah, gerakan kepala ke atas. Nah, gerakan di sini ini kita lakukan sebelum dan sesudah melakukan gerakan berguling ke depan, ya. Gerakan peregangan dan pelemasan. Peregangan sebagai awalan sebelum kita mulai dan pelemasan setelah kita melakukan gerakan. Oke, yang pertama gerakan kepala ke bawah dan kepala ke atas. Ini sudah biasa kita lakukan ya. Nanti kita akan tetap lakukan sebelum kita mulai. Kemudian gerakan kepala ke samping, ya, ke kanan dan ke samping kiri. Kemudian gerakan tangan, ya. Lalu ada gerakan kaki, ya. Nah, di sini fungsinya gerakan peregangan kepala ini untuk melemaskan atau melenturkan otot-otot bagian leher kita, ya. Yang tadi gerakan ke atas ke bawah juga sama untuk melenturkan otot-otot leher kita, ya, atau meregangkan otot-otot leher kita. Yang kedua, gerakan tangan ini memutar, ya, putarannya dari bahu diputar membentuk lingkaran di samping badan, ya. Gerakannya membentuk lingkaran di samping badan oleh kedua tangan kita, bukan hanya tangan kanan saja atau tangan kiri saja. Jadi dengan kedua tangan kita. Lalu gerakan kaki ini kakinya diangkat, ya, kelihatan ya. Ya. Jadi, gerakan kaki menekuk lutut, ya, kakinya diangkat sambil jaga keseimbangannya. Lututnya diangkat sedekat mungkin dengan badan kita, ya. Lututnya diangkat sedekat mungkin dengan badan kita. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dirangkum materinya. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya baru akan kita praktekkan, ya. Tetap lakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, ya, kemanapun kalian keluar rumah. Lalu sering-sering mencuci tangan dan menjaga jarak dari orang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.